masyarakat. Sebentar. Bapak Ibu, setelah kita melakukan berbagai rangkaian dari tahapan KIJB 2021, dari mulai seleksi administrasi di tanggal 20 sampai dengan 7 September, kemudian juga penilaian proposal, dan kita sebentar lagi ini akan memasuki presentasi dan wawancara, dan selanjutnya nanti akan ada tahapan observasi lapangan dan awarding. Nah, untuk presentasi dan wawancara ini Bapak Ibu akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 15 Oktober 2021. Sebelum berlanjut lagi, saya mengucapkan selamat kepada para finalis top 45 ya. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun sekarang ini minat dari kabupaten kota, perangkat daerah, baik yang provinsi maupun kabupaten kota ini lebih meningkat lagi dibanding tahun kemarin, hampir 100%. Jadi kalau tahun kemarin itu Bapak Ibu 176 ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang tahun sekarang ada 352 inovasi yang disampaikan secara online kepada kami. Nah, dari jumlah inovasi provinsi adalah sejumlah 78 inovasi dari 35 perangkat daerah atau biro, dan untuk dari kabupaten kota berjumlah 274 inovasi, dan kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian ya, minat yang saya amazing juga ya Bapak Ibu, ternyata sampai 100% peningkatannya dari tahun kemarin. Dan kalau dapat lihat oleh Bapak Ibu, kategori yang paling banyak ini di tata kelola pemerintahan ternyata, yaitu 125. Sedangkan untuk kategori jumlah terendah ini adalah penegakan hukum, hanya 2. Namun alhamdulillah untuk yang masuk ke dalam finalis top 45 ke semua kategori ini sudah terisi ya Bapak Ibu. Kalau seandainya dilihat lagi lebih lanjut, perangkat daerah provinsi dengan inovasi terbanyak ini adalah Dinas Perkebunan. Kemudian untuk kabupaten kota yang terbanyak adalah Kabupaten Sumedang, dan kami sangat mengapresiasi untuk keterlibatan dari setiap kabupaten kota tersebut. Bapak Ibu, dari yang tadi sampaikan ya, ada 352 inovasi. Nah, untuk yang lolos administrasi ini ada 315. Nah, untuk jumlah inovasi provinsi yang lolos adalah 68 dari yang tadi ada 78, berarti ada 10 yang gugur Bapak Ibu. Kemudian dari kabupaten kota 247 yang lolos, dari yang tadi 274 ya. Jadi ada sekian yang nggak lolos administrasi. Adapun yang tidak lolos administrasi ini melihat dari proposalnya memang tidak lengkap Bapak Ibu, yang tidak mungkin kita masuk ke dalam tahapan penilaian proposal oleh TPI ya, tim penilai independen. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk finalis top inovasi, total inovasi adalah 45 inovasi. Jadi berbeda dengan tahun kemarin, 32 inovasi ya kalau tahun kemarin. Nah, untuk yang tahun sekarang kita perbanyak lagi menjadi 40 inovasi yang menjadi top 45-nya. Karena ini melihat dari antusiasme Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan banyaknya proposal yang masuk ke kami. Karena itu untuk top 32 yang biasanya top 32 ya, kita perbanyak menjadi top 45. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti proposal untuk inovasi yang ditetapkan sebagai finalis top inovasi yang nanti akan kami sampaikan, dan memang sudah Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, karena sesuai dengan suratnya kami, itu akan mengikuti tahapan penilaian, presentasi, dan wawancara. Dan hari ini kita bertemu itu untuk kita Ibu, punten di mute Ibu, kepencet sepertinya Ibu. unmute. Ya, sekarang udah ya, ya kayaknya kepijit. Ya, tadi udah sampai mana ya? Sebentar. Nah, Bapak Ibu, untuk yang nanti finalis top 45 ini akan mengikuti tahapan penilaian presentasi dan wawancara. Dan pada hari ini
kita melakukan technical meeting agar Bapak Ibu lebih siap pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara itu dari sisi penyajian maupun substansi, karena itu menjadi bobot penilaiannya untuk para TPI ya. Kalau untuk penyajian itu adalah 30%, kemudian untuk substansi 70% bobotnya. Karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu bisa lebih siap dengan kami mengadakan technical meeting ini ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TPI dapat mengusulkan sejumlah inovasi yang memang diperlukan harus ada kunjungan lapangan Bapak Ibu. Jadi kami mungkin nanti setelah melaksanakan tahapan presentasi dan wawancara ini, kita akan masuk pada tahapan observasi lapangan. Itu pun bila dimungkinkan atau bila diperlukan dan sesuai dengan masukan dari para TPI. Nah, kemudian TPI akan menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara serta usulan inovasi kepada kami, kepada tim sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Dan sebelumnya pasti kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian apabila nanti perangkat daerah Bapak Ibu yang memang kami akan lakukan kunjungan ya, melakukan kunjungan atau observasi secara langsung. Dan inilah beberapa finalis top inovasi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang masuk ke dalam top 45 dan semoga Bapak Ibu selalu semangat sampai nanti terakhir ya, sampai ke penilaian terakhir. Penilaian pada saat observasinya. Bapak Ibu untuk tahun ini kita masih top 10. Jadi nanti dari 45 ini kita akan seleksi menjadi top 10 dan top 6. Jadi kalau tahun kemarin tidak ada top 6 ya Bapak Ibu. Kemarin adanya hanya top 10. Jadi top 32, top 10 saja. Dan kalau untuk tahun ini kita akan ada namanya top 45, top 10 dan top 6. Dan ini sebagai gambarannya Bapak Ibu untuk masing-masing top inovasi. Untuk yang top 6 ini nanti akan mendapatkan dana pengembangan inovasi seperti yang tahun lalu 20 juta ya kalau tahun lalu. Nah, untuk yang tahun sekarang ini ada 25 juta Bapak Ibu, ada kenaikan. Kemudian untuk yang top 10 keseluruhannya akan mendapatkan piagam penghargaan gubernur dan piala. Kemudian untuk yang finalis top inovasi yang 45 ini nanti akan menerima penghargaan berupa piagam penghargaan gubernur. Dan Bapak Ibu ini sesuai dari masukan dari Bapak Ibu sekalian dari bagian organisasi dan kami tindak lanjuti bahwa di tahun sekarang akan ada penghargaan untuk para admin daerah sebagai apresiasi kami kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengupayakan inovasi-inovasi di daerah Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti KIJB. Nah, nanti untuk yang admin daerah ini ada 3 besar pemerintah daerah dengan jumlah proposal inovasi terbanyak. Yang pertama ya. Kemudian salah satu inovasi pada pemerintah daerahnya terpilih sebagai finalis top inovasi. Jadi kalau yang sekarang hadir ini pasti semuanya akan mendapatkan penghargaan gubernur ya, piagam penghargaan gubernur. Karena masuk ke dalam finalis top inovasi. Kemudian salah satu inovasi pada pemerintah daerahnya terpilih sebagai top inovasi yang 10 dan 6. Jadi nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan ini dapat menjawab dari harapan Bapak Ibu sekalian terhadap ada bentuk penghargaan dari kami, walaupun bentuknya piagam penghargaan, mudah-mudahan itu dapat memberikan suatu gambaran bagaimana kinerja Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan perangkat daerah untuk bisa melakukan inovasi-inovasi. Kemudian Bapak Ibu untuk tim penilai KIJB yang nanti akan melakukan presentasi dan wawancara ini masih sama dengan yang awal, yaitu ada 5 orang. Yang pertama adalah Pak Ahmad Khomarul Zaman. Kemudian yang kedua Dr. Intan Taufik. Yang ketiga Dr. Dani Ferdian. Kemudian Pak Suhendrik SIP dan Bu Antik Bintari. Nah nanti ke semua tim ini yang akan
bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada saat melaksanakan tahap presentasi dan wawancara. Namun untuk yang observasi nanti kemungkinan tidak keseluruhannya, jadi ada dibagi tim ya, bisa ada 3 orang atau 2 orang yang melakukan observasi didampingi oleh kami sebagai tim administrasi. Namun untuk tahapan presentasi dan wawancara keseluruhan tim ini nanti akan hadir untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu untuk yang hadir dipersilahkan pada saat presentasi dan wawancara tersebut yang memang memahami terhadap inovasi. Tentu nanti ada dari bagian organisasinya juga yang mendampingi. Untuk PIC Bapak Ibu ini rekan-rekan kami yang ganteng, ada 3 orang. Ada Pak Aris Sandika, Pak Reis Yudhistira, dan Pak Fatasan Negara. Silakan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan ketiga analis kami ini untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lanjut bila diperlukan. Itu juga ya Bapak Ibu dalam hal nanti pelaksanaan presentasi dan wawancara. Demikian Bapak Ibu, tidak banyak dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi ucapan selamat kepada para finalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas sambutan dan paparannya. Untuk acara selanjutnya, kita langsung aja ke pembahasan technical meeting, yaitu teknis dalam tahap presentasi dan wawancara KIJB tahun 2021. Untuk itu, kami persilakan Pak Aris Sandika untuk bisa dimulai. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tasanegara atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak Aris. Jelas, Pak. Jelas. Selamat siang. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan teknis dari tahapan presentasi dan wawancara KIJB 2021 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 15 Oktober. Ini jadwalnya Bapak Ibu di hari pertama pada Kamis 7 Oktober 2021 dimulai dari pukul 10. Itu yang paling pertama adalah BKD dari Provinsi Jawa Barat. Ini seluruhnya di hari pertama untuk perangkat daerah provinsi terlebih dahulu. Dimulai dari BKD jam 10, lalu Bapenda untuk 2 inovasinya. Berikutnya Biro Administrasi Pimpinan, Biro Hukum, Dinas SDM, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Di hari kedua, Jumat 8 Oktober 2021, masih dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas KUK, dilanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup, lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lalu Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini di hari ketiga, mohon maaf, harusnya ini hari ketiga, di Senin 11 Oktober 2021, ada 3 peserta dari pemerintah provinsi, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman, lalu Dinas Sosial untuk 2 inovasi, dan terakhir dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pada jam 11.20 dilanjut oleh Kota Sukabumi dengan 2 inovasinya dari Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Terakhir dari Kota Bogor. Berikutnya di hari keempat, Selasa 12 Oktober 2021, mulai dari pukul 9, yaitu dari Kota Cimahi untuk Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian. Lalu dilanjut dengan RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Berikutnya Kota Depok untuk Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, dan Dinas Kesehatan. Berikutnya Kota Bekasi, ini mulai dari jam 11.20 untuk Disduk Capil, dan RSUD Casbullah Abdul Majid. Terakhir dari Kabupaten Tasikmalaya untuk Puskesmas Pager Ageng. Lanjut ke hari kelima, ini Rabu 13 Oktober 2021 dimulai dari Kota Bandung. Yang pertama Dinas Kesehatan, lalu Disduk Capil. Berikutnya dari Kabupaten Sumedang ada 2 inovasi juga untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah. Berikutnya dari Kabupaten Sukabumi ada 2 inovasi yaitu BPP Jampang Kulon dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi.
Dan terakhir, Kabupaten Purwakarta untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Hari ke-6, Kamis 14 Oktober, ini Kabupaten Garut, perangkat daerahnya Dinas Pertanian, lalu Kabupaten Kuningan untuk Bapeda, berikutnya Kabupaten Pangandaran untuk UPT Puskesmas Cigugur, lalu Kabupaten Indramayu untuk UPTD Puskesmas Loh Bener, lalu Kabupaten Cirebon untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Lalu untuk Kabupaten Ciamis, ini ada 2, Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Di hari ke-7, ini hari terakhir, dimulai dari Kabupaten Cianjur untuk Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, lalu Kabupaten Bogor untuk dari Bapeda Litbang, lalu Kabupaten Majalengka, asal perangkat daerah Kecamatan Lemasugi, lalu Kabupaten Bandung untuk Dinas Pertanian dan Puskesmas Cangkuang. Tadi itu untuk jadwal presentasi dan wawancara, dimulai dari 7 Oktober sampai 15 Oktober. Berikutnya ini adalah ketentuan teknis dalam pelaksanaan presentasi dan wawancara, Bapak Ibu. Yang pertama, presentasi dan wawancara ini dilaksanakan secara tatap muka, bertempat di Gedung Sate, sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada masing-masing peserta. Kedua, peserta yang diperbolehkan untuk memasuki ruangan presentasi dan wawancara itu maksimal sebanyak 4 orang, Ibu. Yang terdiri dari, pertama itu adalah presenter 1 orang. Ini untuk presenter kami rekomendasikan dan baiknya oleh kepala perangkat daerah. Lalu pendamping 2 orang. Lalu asisten sorot 1 orang, dan khusus untuk kabupaten kota ada slot untuk bagian organisasi 1 orang untuk mengikuti presentasi dan wawancara. Untuk pendamping yang 2 orang ini dipersilakan kepada masing-masing perangkat daerah untuk memilih siapa yang akan menjadi pendamping. Dan untuk pendamping yang 2 orang ini bisa membantu presenter ketika wawancara. Jadi apabila kepala perangkat daerah yang mempresentasikan inovasinya, ketika wawancara dengan tim penilai, apabila ada pertanyaan yang mungkin sifatnya teknis, itu nanti bisa dibantu oleh pendamping yang 2 orang ini. Jadi pendamping 2 orang ini bisa saja inovatornya atau siapa saja yang ditunjuk oleh dari perangkat daerahnya masing-masing. Lalu yang ketiga, peserta diwajibkan menggunakan masker medis. Yang keempat, penyelenggara menyediakan laptop untuk presentasi. Dan ini yang kelima, untuk hari pertama akan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat secara virtual pada 7 Oktober 2021. Dan untuk acara pembukaan ini dimohon kepala daerah atau sekda dan kepala perangkat daerah dapat mengikuti tepat pada waktunya. Jadi untuk hari pertama ini istilahnya adalah kick off gitu. Jadi selesai pembukaan, semua peserta menyesuaikan dengan kegiatannya masing-masing. Sedangkan untuk BKD mungkin yang mendapatkan jadwal pertama langsung memulai pelaksanaan presentasi dan wawancara seperti itu. Berikutnya adalah ini ringkasan inovasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh perangkat daerah yang terpilih sebelum melaksanakan presentasi dan wawancara. Yang pertama adalah ringkasan inovasi. Jadi peserta wajib menginput ringkasan inovasi sebanyak maksimal 800 kata yang memuat unsur sebagai berikut: urgensi masalah atau latar belakang, lalu nilai kebaruannya, implementasinya termasuk penyesuaiannya saat pandemi, lalu dampak sebelum dan sesudah, strategi keberlanjutannya, dan transferabilitas atau potensi replikasi. Ringkasan ini nanti bisa diinput di sistem yang Bapak Ibu sebelumnya gunakan di kijb.jabarprof.go.id. Nanti akan ada fitur yang dibuka khusus untuk 45 inovasi terpilih untuk dapat menginput ringkasan ini begitu. Ringkasan yang oleh Bapak Ibu input akan dibagikan kepada tim penilai independen pada H-1 pelaksanaan presentasi dan wawancara sebagai gambaran inovasi yang akan dipresentasikan. Yang ketiga, ini yang tadi saya sampaikan, ringkasan diinput melalui kijb.jabarprof pada halaman yang disediakan, paling lambat H-2 jadwal presentasi dan wawancara masing-masing peserta. Berikutnya ini yang ketiga, paparan inovasi. Untuk
PowerPoint-nya atau slide-nya menyajikan unsur-unsur yang sama dengan yang disajikan dalam ringkasan inovasi, termasuk juga dengan foto-foto dari kegiatan inovasi. Desain PowerPoint-nya bebas, namun jumlah slide tidak lebih dari 10 slide. 10 slide itu belum termasuk slide pembukaan dan slide penutup. Yang ketiga, PowerPoint juga sama diinput melalui kijb.jabarprof ya, pada halaman yang disediakan. Ini paling lambat H-1 jadwal presentasi dan wawancara masing-masing peserta. Yang keempat, PowerPoint dipaparkan dalam waktu 10 menit, dihitung sejak presenter dipersilakan berbicara oleh tim penilai independen, lalu dilanjut dengan wawancara selama maksimal 15 menit. Nanti untuk waktu ini pada saat kegiatan presentasi, akan ditampilkan begitu di layar sehingga presenter dapat memperkirakan sisa waktu tinggal berapa menit seperti itu. Berikutnya ada video inovasi. Ini durasi videonya 3-4 menit, menyajikan visualisasi inovasi, mulai dari masalah hingga output atau outcome, serta testimoni pemangku kepentingan yang terlibat dan menerima manfaat dari inovasi. Yang kedua, video ini akan diputar dalam jeda waktu sebelum pelaksanaan presentasi dan wawancara dimulai, bukan saat dilakukan presentasi. Jadi tadi di setiap jadwal itu antara peserta satu dan peserta yang berikutnya akan ada jeda 10 menit, dan pada jeda yang 10 menit itu akan kami gunakan untuk memutar video inovasi yang akan dipresentasikan seperti itu. Yang ketiga, video diupload melalui YouTube. Lalu link YouTube video tersebut diinput melalui kijb.jabarprof.go.id pada halaman yang disediakan. Ini paling lambat H-1 jadwal presentasi dan wawancara masing-masing peserta. Dan yang kelima ini adalah bobot penilaian. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabag, oleh Ibu Heni, yaitu penyajian 30% dan substansi 70%. Untuk penyajian ini meliputi dari cara penyampaian presentasi, dan ketepatan dan kesesuaian dalam menjawab pertanyaan dari tim penilai. Yang kedua adalah 70% ini substansi inovasi, meliputi urgensi masalah, nilai kebaruan, implementasi, dampak, sebelum dan sesudah, strategi keberlanjutan, dan transferabilitas atau potensi replikasi. Ini PIC yang tadi disampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan atau belum dipahami, bisa menghubungi saya, atau Bapak Ray atau Bapak Tasa Negara gitu. Sekian dari saya terkait dengan teknis pelaksanaan presentasi dan wawancara. Berikutnya kami serahkan kepada Bapak Tasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Andika. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 orang pertama, nanti langsung dijawab, dan mungkin seperti itu aja Pak Aris ya. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, bisa dimulai dari DKPP. Mohon izin Ibu, tunggu sebentar. Ini udah ada yang raise hand dari DKP UPTD RHESA. Baik, terima kasih Pak Tasa. Baik. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Mengenai jadwal presentasi, kebetulan pada tanggal 7 Oktober, kan tadi kata Pak Aris harus sebisanya oleh Kepala OPD ya Pak. Kebetulan tanggal 7 beliau ada acara di Pangandaran dengan Bupati Pangandaran, jadi tidak bisa hadir. Apakah bisa diwakili oleh Sekretaris Dinas? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Baik, sudah dijawab. Selanjutnya dari maksudnya Kabupaten Bogor. Langsung dijawab Pak Tasa? Langsung dijawab, nggak apa-apa. Tadi udah dijawab dari Pak Hakim. Baik. Ya, baik. Selanjutnya dari Kabupaten Bogor, Bapeda Litbang. Baik, terima Silakan kasih Ibu. Pak. Ya, izin bertanya Bapak, kalau seandainya yang presenternya kepala perangkat daerah hanya membuka selama mungkin 2 menit lalu dilanjutkan oleh kami yang inovator, apakah boleh dan apakah dikurangi nilainya atau tidak? Terima kasih. Baik. Bisa langsung dijawab Pak Aris?
izin Ibu apabila maksudnya dikombinasikan begitu Bu ya, dibuka 2 menit oleh Karena kepala perangkat ya, daerah lalu begini, dilanjut Pak oleh inovator. Ini tidak apa-apa sebetulnya Ibu bila seperti itu dikombinasikan antara kepala perangkat daerah dan inovator. Namun sebetulnya akan lebih baik apabila si kepala perangkat daerah ini full begitu mempresentasikan inovasinya, sehingga biasanya tim penilai apabila melihat kepala perangkat daerah ini menguasai inovasinya begitu, jadi mempengaruhi ke komitmen pimpinan biasanya Ibu, sehingga artinya bahwa inovasi itu memang sudah betul-betul dikuasai oleh perangkat daerahnya, bukan hanya di bidangnya saja atau di UPTD-nya saja begitu. Tapi tidak apa-apa bila dikombinasikan. Baik, terima kasih Pak Aris dari Ibu di Ya, Kabut karena izin Pak, kan tidak semua perangkat daerah menguasai inovasi yang kita sampaikan. Ya, tidak apa-apa Ibu, izin, tapi Pak, sebetulnya apabila kepala perangkat daerahnya menguasai, itu akan lebih baik gitu. Maksud saya begitu. Baik, terima kasih, udah cukup Ibu. Baik, selanjutnya dari Sumedang, Dinas Tenaga Kerja. Dipersilakan, Ibu. Saya ya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, apabila tadi pendamping hanya ada 1 orang, misalnya tidak tadi seperti yang disampaikan 2 orang, itu apakah tidak apa-apa? Lalu juga mengenai pakaian, apakah kami harus memakai batik atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik Ibu, untuk pendamping 2 orang itu adalah maksimal Ibu, apabila hanya ada 1 orang juga tidak apa-apa. Sebetulnya baiknya 2 orang untuk menghindari apabila ada pertanyaan yang sifatnya teknis dan ada yang perlu untuk dibantu begitu oleh stafnya, dimaksimalkan saja 2 orang Ibu, itu tidak apa-apa. Berikutnya terkait kostum, terkait seragam, ini tidak kami atur begitu. Dipersilakan menggunakan PDH ataupun itu batik, kami persilakan kepada peserta masing-masing begitu. Baik, terima kasih Pak Aris. Dan dari Ibu udah cukup? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Loki di Perkim Jabar. Ya, terima kasih Pak. Kedengeran Pak? Cukup jelas Pak. Ya, saya punten nih, saya lagi di luar. Ada 2 hal Pak. Pertama mengenai yang akan mempresentasikan ya, kebetulan saya waktu itu maksud saya posisi saya sekarang udah pindah nih ya, tapi masih di Perkim maksudnya. Apakah itu tidak menjadi penilaian gitulah istilahnya, karena saya sekarang saya japung soalnya kan, waktu saya merintis ini saya masih di kepala bidang ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya usulan aja nih, sekaligus juga aspirasi lah, keinginan kita ya, yang waktu kita merintis program inovasi ini, mengenai reward lah kira-kira ya. Kalau tadi disampaikan kan lebih ke arah yang kita gitu ya, inisiatornya dan inovatornya. Tapi sebenarnya kita juga berharap ini salah satu rewardnya itu adalah insentif dalam bentuk program nih ya, penyediaan anggaran yang mendorong agar aplikasi atau inovasi ini bisa diterapkan, karena kita tuh sebenarnya lebih mendorong ini menjadi salah satu penyelesaian lah masalah persampahan di Jawa Barat. Itu aja saya kira Pak. Terima kasih. Dipersilakan Pak Aris atau Pak Nur Hakim. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang Pak Luki, bisa diulang? Izin tadi terkait ini yang mempresentasikan Pak Luki, itu untuk orangnya tidak kami atur begitu, harus siapa-siapanya, dipersilakan saja kepada masing-masing perangkat daerah. Untuk pendampingnya apakah itu mau kepala bidang ataupun itu kasih ataupun adalah analisnya begitu, itu tidak masalah begitu. Ya. Yang menjadi nilai lebih adalah apabila kepala perangkat daerah mampu mempresentasikan dan menguasai inovasi tersebut begitu. Yang kedua itu sarannya tadi, saran
hadiahnya berupa program gitu ya Pak Luki. Nanti ini saran yang bagus akan saya sampaikan Pak Luki ke Lagi pimpinan. ditambahin Pak, Iya, iya. ditambahkannya itu gitu Pak. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas sarannya Pak. Istilahnya. Mungkin Pak Hakim mau menambahkan, izin. Dari Pak Hakim, ada yang mau ditambahkan? Ya Silakan baik, Pak. untuk program Pak terkait dengan penghargaan yang tadi usulan dari Pak Luki, barangkali nanti akan kami Ya. sampaikan. Terima kasih masukannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Luki. Selanjutnya dari Pemprov Jabar, Mbak Penda. Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, tadi ada video inovasi. Itu kan waktu kemarin kami sudah ada tuh upload untuk pemangku kepentingan dan manfaat inovasinya sudah ada di video itu. Apakah bisa video yang kemarin kami sertakan atau harus terbaru? Mungkin itu. Dan yang kedua untuk finalis dapat piagam penghargaan semuanya ya. Gitu. Tadi soalnya agak-agak terlambat gitu. Ya, makasih. Baik, izin Ibu. Yang pertama terkait video inovasi, tadi sudah di-upload mungkin di proposal ya, maksud Ibu itu tidak apa-apa Ibu, tidak harus baru, tidak harus bikin lagi. Apabila video yang sudah di-upload sebelumnya itu sudah dirasa cukup, sudah memuat tadi unsur-unsur yang harus ada di saat paparan teknis tersebut, itu tidak apa-apa, di-upload saja yang itu. Yang kedua lalu terkait itu piagam penghargaan. Jadi untuk ke-45 finalis top inovasi ini yang hadir pada Zoom ini itu sudah pasti akan mendapatkan piagam gubernur gitu atas perangkat daerahnya. Satu lagi Pak Aris, maaf, sama satu lagi kalau untuk praktek aplikasi apakah ada saat itu atau tidak, atau bagaimana permintaan tim penilai? Gimana izin Ibu tadi saya agak putus. Apakah ada praktek untuk inovasi tersebut di saat nanti di wawancara atau tidak, atau bagaimana tim penilai biar kami siapkan kalau memang ada praktek atau diminta untuk praktek seperti itu. Itu kita tergantung tim penilai sebetulnya Ibu, baiknya sih dipersiapkan saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari bagian organisasi Kota Bandung, Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Mohon maaf baru masuk bergabung. Sebetulnya saya hampir sama dengan yang dari provinsi, namun ingin lebih jelas lagi apakah video ini menambah nilai juga atau bagaimana. Terus yang keduanya lagi, apakah harus ada korelasinya antara video yang sudah disampaikan maupun akan dibuat itu dengan pemaparan. Dan yang ketiganya lagi, jadwal untuk observasi setelah wawancara ini kira-kira kapan? Situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari bagian organisasi Kota Bandung. Ini untuk video sekali lagi, jadi video ini tidak masuk ke dalam bobot penilaian ya, Bapak Ibu. Video tidak masuk ke dalam bobot penilaian. Bobot penilaian hanya dari substansi inovasi dan dari penyajian presentasi. Namun video ini sifatnya lebih ke penguatan, Bapak. Video yang ditampilkan sebelum presentasi ini adalah penguatan dari inovasi untuk ke pemahaman dari para tim penilai seperti itu. Hanya penguatan saja. Baik. Terima kasih. Yang terakhir tadi apa? Mohon maaf, Pak Tasa. Observasi, jadwal observasi. Oh, iya. Izin Pak Tasa mungkin untuk jadwal observasi lapangan. Sebentar. Mohon izin Pak, untuk jadwal observasi lapangan, insya Allah akan dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai 19 November. Mungkin itu Pak, tapi untuk pastinya nanti kita akan memberitahukan di hari sebelumnya,
Tapi untuk di jadwal kita 25 Oktober sampai 19 November 2021. Mungkin itu untuk jadwal observasi. Baik, sudah cukup Pak dari bagian organisasi Kota Bandung. Mungkin kita bisa lanjut ke Ibu di Depok DPA PMK. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, kami di Depok akan menanyakan masalah pendamping Pak, mohon izin. Jadi pelaksanaan inovasi kami di Depok sementara ini berlangsung dengan baik atas kerjasama dengan PKK Pak, mohon izin. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pendampingnya itu kami, apakah harus ASN atau kami boleh ikut mengajak Ketua TPPKK Pak, mohon izin. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik. Izin Ibu izin menjawab. Terkait pendamping itu bebas, Ibu tidak harus ASN. Stakeholder yang terkait dengan inovasi juga dipersilakan untuk menjadi pendamping. Baik. Hatur nuhun. Sama-sama Ibu. Selanjutnya dari Bapak dari Kota Cimahi bagian organisasi, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Aris punten, saya izin mau bertanya. Tadi agak sedikit terlambat saya bergabung. Mohon maaf. Untuk jadwal kick-off yang tanggal 7 kan akan dilaksanakan secara virtual ya Pak ya. Tapi kalau untuk pada saat wawancara, apakah secara virtual juga atau secara langsung tetap muka? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Taufik, izin. Jadi untuk jadwal pelaksanaan kick-off itu di tanggal 7 Oktober, sebelum dimulai pelaksanaan presentasi dan wawancara, itu diikuti oleh seluruh peserta, oleh 45 inovasi ini, secara virtual Bapak. Itu untuk pembukaan, untuk kick-off saja, nanti akan ada keynote speech, begitu dari Bapak Sekda. Setelah pembukaan tersebut, langsung dilanjut dengan pelaksanaan presentasi wawancara yang akan dilakukan secara tatap muka Bapak di Gedung Sate. Oh, di Gedung Sate, siap. Siap, hatur nuhun Pak Aris. Terima kasih Bapak. Menambahkan Pak Aris, untuk acara kick-off, itu kan kami mengundang Bupati, Wali Kota juga dan seluruh kepala perangkat daerahnya agar hadir ya Bapak Ibu sekalian di kick-off top 45. Barangkali itu tambahannya. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama kopi. Terima kasih. Selanjutnya dari Kota Bekasi, Disduk, dipersilahkan. Mohon izin Ibu. Dipersilahkan Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Wahidah, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dukcapil Kota Bekasi. Izin Bapak menanyakan berkenaan dengan top inovasi yang 10 dan 6. Nah, ini berdasarkan buku pedoman ditetapkan berdasarkan proporsional menurut kategori inovasi, dan yang kedua keterwakilan peserta dalam kompetisi. Yang ingin saya tanyakan adalah pada saat penentuan top 6 itu, apakah dari ke-11 kategori itu masing-masing diambil satu, ataukah dari keterwakilan dari kabupaten kota ataupun provinsi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan dari Pak Nur Hakim atau Pak Aris. Saya nggak apa-apa Pak Tasya. Baik Ibu Eni. Ya, Pak Hakim mungkin ini lagi sambil di jalan juga. Alhamdulillah kalau saya sudah sampai di kantor. Ya, untuk tadi pertanyaannya untuk pemilihan ya, apakah keterisiannya setiap kategori, kemudian bagaimana untuk yang kabupaten kota, itu kami serahkan keseluruhannya kepada tim penilai independen. Jadi tim penilai independen itu melihat dari kebaharuan dari inovasi Bapak Ibu sekalian, kemudian juga
proposal. Jadi dari isi substansinya, kebaharuannya, kemudian juga proposalnya. Ada yang seperti ini Bapak Ibu, misalkan maksimal untuk untuk yang latar belakang, misalkan 100 kata atau 100 kata ya. Ternyata yang diisi hanya 20 kata misalkan gitu. Dan nggak nyambung, nggak kesana ke sini gitu ya. Nah, ini juga menyulitkan untuk tim penilai independen mengetahui lebih lanjut bagaimana inovasinya. Padahal mungkin inovasinya bagus, tapi pada saat pembuatan proposalnya itu yang kurang sesuai. Nah, rata-rata Ibu untuk proposal ini yang masih lemah gitu. Dalam hal penyusunan proposalnya ini masih lemah. Dan kami mungkin ke depannya juga ini menjadi masukan juga ke kami untuk di Biro Organisasi agar di tahun depan kita akan melaksanakan pendampingan untuk atau BIMTEK atau bentuknya apalah ya, apa workshop atau apapun yang berkaitan dengan penyusunan proposal. Nah, ini memang lemahnya di situ. Jadi bukan keterwakilan dari kabupaten kota, tetapi memang penilaian dari tim independen itu berdasarkan dari sisi substansi dan sisi kebaharuan inovasi, juga dari sisi proposalnya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Dari Bapak dan Ibu yang lain, ada yang masih akan ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Dari Ciamis mau bertanya. Ibu, dipersilakan Ibu. Ya, kalau seandainya kepala perangkat daerahnya tidak bisa mempresentasikan karena kebetulan sedang di Klatim, dan apabila pada hari itu ada kesibukan lain, bagaimana? Apakah bisa oleh inovatornya atau seperti apa untuk jaga-jaga? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Aris, mungkin bisa dijawab. Bu Kabag mungkin ada. Maka kalau memang betul-betul tidak bisa hadir, apalagi karena ada diklat tim atau apa ya yang sekiranya memang sangat tidak bisa, silakan Ibu diganti dengan sekretarisnya mungkin ya, yang memang menguasai, atau minimal kabit, atau ya kalau nggak sekretaris, kabit yang menangani inovasi tersebut, mungkin itu. Dipersilakan Bu, kalau memang betul-betul tidak bisa. Apalagi kalau misalkan ada kondisi sakit, misalkan seperti itu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Ahmad, Biro Admin, dipersilakan Pak. Mohon izin Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bu Kabag dan juga rekan-rekan dari Biro Organisasi. Mungkin pertanyaan dari saya, apakah observasi lapangan atau kunjungan ke lapangan ini salah satu bentuk penilaian atau kewajiban gitu, karena Japri ini kan bentuknya adalah event gitu ya, jadi pelaksanaannya itu tergantung dengan kegiatan ketika pimpinan membutuhkan menginformasikan kepada masyarakat gitu. Jadi tidak mungkin menunjukkan kegiatannya, kecuali kalau misalnya memang datang ke kantor kami bisa menunjukkan eviden-eviden terkait dengan laporan pelaksanaan Japri-nya gitu, seperti itu. Terima kasih mungkin. Baik, terima kasih Pak. Dari Bu Heni, Pak Hakim, Pak Haris, ada yang bisa jawab? Baik, Kak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Udah, sama Pak Haris, sama Pak Hakim aja ya. Oke. Oke, lanjut Pak Hakim. Nggak apa-apa, sok. Saya kira Pak Hakim nggak akan jawab, sok. Lanjut. Pak Ahmad, untuk observasi lapangan itu nanti ketika presentasi dan wawancara itu akan ditentukan oleh tim penilai independen mana saja inovasi-inovasi yang memang perlu dilakukan observasi lapangan seperti itu, dan memang itu jadi penilaian juga. Nah, untuk misalnya seperti kegiatan Japri, nanti paling kalau memang kebetulan tidak sedang dilaksanakan acaranya dan memang tim penilai memutuskan untuk dilakukan observasi lapangan,
paling nanti evidennya saja yang memang harus dibuktikan gitu Pak Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari bagian organisasi Kota Sukabumi, dipersilakan. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasa. Izin sedikit mungkin yang kami pertanyakan terkait penentuan nanti top 10, top 10 dan top 6. Yang ingin kami tanyakan komposisi keterwakilan inovasi dari perangkat daerah kota kabupaten dan juga perangkat daerah provinsi. Apakah perlakuannya sama semua atau 5 dari perangkat daerah provinsi atau 5 dari Kokab atau seperti apa? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dari Pak Nur Hakim, Pak Aris. Punten, Pak Tasa tadi gimana? Mohon izin, dari bagian organisasi bisa diulangi lagi tadi mungkin. Mohon izin Pak. Terkait ini mari Pak Tasa saya jawab. Baik, Pak. Terkait proporsionalitas ya tadi antara provinsi dan kabupaten kota kalau nggak salah. Itu nanti ini Pak semuanya sama dinilai oleh tim penilai independen. Jadi nanti komposisinya bisa sesuai dengan hasil penilaian Pak. Tapi pasti ada keterwakilan juga. Untuk presentasinya kami melihat perkembangan nilai Pak nanti sesuai dengan tim penilai independen. Seperti itu. Tapi pasti ada keterwakilan dari provinsi dan kabupaten kota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari bagian organisasi Sukabumi, udah cukup atau masih izin ada? kecamatan Sukabumi menjalankan servis. Mohon izin, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Lengka, izin. Iya, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Dari Kecamatan Lemasugi, tunggu sebentar. Dari Kota Sukabumi dulu, ini dari DKP 3. Dari DKP 3 Kota Sukabumi mau nanyain Pak, kalau misalnya presenternya bukan kepala dinas gitu, apakah itu mengurangi nilai? Terus kalaupun harus dipaksakan gitu 2 orang, apakah dalam waktu 10 menit itu karena kadisnya kebetulan juga baru gitu. Jadi mungkin kalau memang harus kadis, jadi mungkin kami akan penyajinya ada 2 orang gitu. Apakah dalam waktu yang 10 menit itu dibagi atau kadisnya cuma pengantar gitu. Terus yang penyaji utama 10 menit gitu. Apa seperti itu atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Pak Aris. Dipersilakan, Pak. Oh ya, baik. Tadi terkait ini ya, yang mempresentasikan. Jadi sebetulnya tidak harus oleh kepala perangkat daerahnya, Ibu, ini sekali lagi. Apabila memang ada keperluan yang memang mendesak dan tidak bisa diwakilkan, gitu, tidak apa-apa. Namun apabila dipresentasikan oleh kepala perangkat daerahnya, itu biasanya akan dinilai lebih baik oleh tim penilai. Apalagi bila kepala perangkat daerah tersebut sudah sangat menguasai inovasi yang ada di perangkat daerahnya, begitu Ibu. Namun itu tidak diwajibkan, itu sifatnya apabila memang berhalangan boleh diwakilkan mungkin oleh pejabat lainnya atau inovator. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Aris, sudah cukup jelas Ibu ya dari DKP 3. Selanjutnya Pak, yang di Kecamatan Lemasugi, Pak. Ya, siap, terima kasih. Izin bertanya mengenai ini, karena mungkin kalau dilihat satu-satunya kecamatan yang masuk, gitu kan. Apakah yang mempresentasikannya nanti adalah dari kecamatan, camat, atau bisa dari bagian organisasi? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai persyaratan kehadiran, apakah cukup dengan memakai masker saja atau ada persyaratan lain yang memang diharuskan secara prokes untuk harus kami penuhi itu untuk kehadiran waktu di sana. Karena mungkin bukan mungkin lah, Bapak orang Bandung belum tahu seperti apa sih Lemasugi di puncak gunung Pak, sisi panggususina kararese kadena ge. Dan mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Aris bisa bantu jawab.
Oh ya, baik. Kalau untuk kecamatan itu boleh oleh camatnya, Bapak. Dipresentasikan boleh oleh camat. Sedangkan untuk tadi kelengkapan prokes, sementara menggunakan masker dulu begitu, dan nanti apabila ada hal-hal tambahan lainnya akan kami informasikan kembali, Bapak. Nanti mungkin setelah ini akan kami buatkan grup khusus kepada pengelola inovasi dari ke-45 finalis top inovasi ini begitu. Jadi apabila ada informasi-informasi tambahan akan kami sampaikan melalui grup itu. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Aris dari Pemkab Ciamis. Dipersilakan Pak. Kesempatannya yang pertama terkait jadwal. Kalau di surat yang kami terima tadi itu jadwal saya ya Ciamis, yang saya yang disertakan adalah hari Jumat tanggal 15. Tapi yang tadi disampaikan di depan kami ini tanggal 14. Berarti yang di surat itu cancel jadi ke ini ya, skip jadi ke hari Kamis gitu ya. Betul. Ya, betul Bapak. Jadi untuk Kabupaten Ciamis ini dan Kabupaten Cianjur itu mohon maaf ada kesalahan di kami. Jadi untuk Pemkab Ciamis kedua inovasi yang terpilih itu pada hari ke-6 Bapak, di hari Kamis 14 Oktober. Ya. Dan untuk Kabupaten Cianjur itu di hari Jumat hari ke-7. Satu lagi Pak, ketika kami buat inovasi ini 1 tahun lebih yang lalu, itu dengan kepala dinas yang beralih tugas 1 bulan yang lalu ke Pangandaran, ke Kabupaten Pangandaran. Sekarang kita belum punya kepala dinas definitif, baru PLT oleh Asda 3. Ini ada kekhawatiran, kalau yang kesibukan tadi udah dijawab ya, beliau karena baru 1 bulan kurang ya, beliau jadi PLT, apakah saya harus menjelaskan secara detail atau gimana untuk mempresentasikan, atau saya sebagai inovator yang mempresentasikan tapi hadir, itu sebaiknya seperti apa? Karena saya kira untuk diberikan pertanyaan oleh tim juri, khawatir bingung dalam waktu, kita punya waktu 1 minggu untuk ke depan, atau 2 minggu lah sampai tanggal 15 gitu Pak. PLT ini baru 1 mingguan. Baik Bapak, jadi kalau untuk pelaksanaan wawancara itu jawabannya boleh dibantu oleh para pendamping Bapak. Jadi misalkan Bapak nanti sebagai inovator itu diperbolehkan untuk membantu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim penilai. Jadi 3 orang di sana, ada 2 pendamping dan 1 presenter, itu yang diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan dari tim penilai begitu. Presenter diupayakan untuk perangkat daerah ya, kepala dinas ya. Ya, betul Bapak. Ya, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup jelas tadi yang sudah dijawab dari Pak Haris, Bu Heni, dan Pak Hakim. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin ini ada sedikit tambahan aja. Kita akan coba untuk menampilkan cara input ringkasan dan input link yang link untuk penginputan tadi, ringkasan, paparan, dan video. Mungkin untuk Pak Enggar atau Pak Haris mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan. Mungkin langsung oleh Pak Enggar bisa. Baik, Pak Enggar, dipersilakan. Pak Enggar tadi udah siap. Silakan Pak Enggar di share screen aja. Siap, Dr. Nuhun, Pak Hakim, Pak Tasa, izin share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu-Ibu. Di sini saya hanya menambahkan untuk pengisian untuk tahap presentasi dan wawancara. Jadi nanti di login akun masing-masing user dari perangkat daerah yang menginputkan inovasinya kemarin, itu nanti di menu semua proposal di sebelah kiri ini nanti terdapat list proposal ya, dan nanti yang sudah dipilah oleh kami mana yang top 45 dan mana yang bukan. Dan nanti kalau misalkan inovasi tersebut masuk ke dalam top 45, di sini ada
cirinya ya, di sini ada statusnya yaitu top 45, dan top 45 ini nanti bisa diklik oleh Bapak Ibu-ibu untuk pengisian bahan ringkasan, presentasi, dan link YouTube. Jadi di sini klik aja top 45-nya, nanti akan masuk ke halaman ini. Ini kita bisa melihat judul inovasinya seperti apa dan kategori yang dimasukkan. Di sini nanti ada ringkasan inovasi yang berjumlah 800 kata. Jika misalkan melebihi 800 kata, nanti akan otomatis terstop. Ini yang memuat urgensi masalah nilai kebaruan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Aris. Kemudian di sini ada paparan inovasi. Paparan inovasi ini berupa PPTX atau presentasi dalam bentuk lainnya, bisa di-upload juga di sini. Dan jika misalkan ada perubahan presentasi dan sudah statusnya terupload, di sini bisa lihat paparannya, itu tinggal diganti saja, di-replace saja dengan file yang baru. Gitu. Di sini ada video inovasi, ini hanya upload untuk link YouTube-nya saja yang sudah terupload ke YouTube. Jadi di sini hanya mengupload linknya saja, nanti kami buka dalam bentuk video yang sudah terupload ke YouTube. Di sini ada peserta presentasi, ditulis untuk nama lengkap dan jabatan yang akan datang. Nanti sesudah itu tinggal disimpan saja. Seperti itu, Pak Tasanegara. Baik, terima kasih dari Pak Enggar untuk pembahasan tadi untuk memasukkan. Ya, Ibu dari Pemprov Jabar Dinsos. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Tadi ini saya mau konfirmasi aja Pak, kan tadi ini kan ada lihat ya presentasi yang sempat presentasi terus kehadirannya. Kalau sekiranya pas kita input kepala perangkat daerah misalnya, tapi beliau tidak bisa hadir pada saat hari H, bagaimana? Yang presenter, pendamping 1, pendamping 2, asisten 1 itu bagaimana? Itu tinggal diedit aja Bu, tinggal diklik lagi aja, terus diedit namanya, siapa yang akan hadir, dan simpan kembali Bu. Oh gitu. Ya. Jadi yang hadir hari H itu sesuai dengan apa yang kita input di sini ya? Iya Bu, jadi sebagai catatan dari Dinas Sosial. Ini terkait dengan peserta presentasi, Ibu. Diusahakan ini sudah terisi di H-1, Ibu. Jadi ini sebetulnya untuk bahan kami saja, itu siapa-siapa saja yang nanti akan hadir pada saat presentasi dan wawancara. Untuk data di kami, misalkan apakah itu kepala perangkat daerah, ataukah itu misalnya Bapak asisten gitu atau siapa. Tidak apa-apa Ibu, kalau misalnya tidak sesuai, namun upayakan H-1 dipastikan sudah diisi gitu, sesuai dengan yang direncanakan akan hadir. Oh ya, baik, siap. Untuk data di sekretariat saja Ibu, untuk informasi ke tim penilai. Oh iya, baik, siap. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk sekali lagi dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Yang selanjutnya untuk materi, Bapak dan Ibu juga bisa unduh di link yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Dan untuk pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami terima hari ini, mungkin nanti bisa lanjut ke nomor kontak yang sudah kami sampaikan juga. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Aris, dari Pak Irfan Niko Firmansyah. Dipersilakan Pak Irfan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, off video nih, kebetulan lagi di luar gitu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, kita kan Bapenda yang kedua nih. Kemudian ada kick off ya, pas sebelum BKD itu. Nah, kita nonton nggak ya untuk Bapenda itu? Lihat nggak? Sebenarnya sih saya pengen lihat juga ya dengan kick off-nya Pak Sekda. Cuman kalau misalnya enggak, apakah misalnya kita datang duluan di ruang wawancara nggak apa-apa gitu? Itu yang pertama. Biar nggak terlambat, karena Bapenda ke Gedung Sate lumayan ya, 15-20 menit gitu. Yang kedua, terkait dengan penilaian, apakah tampilan presentasinya termasuk yang dinilai nggak atau fokus ke substansi gitu. Itu saja mungkin, terima kasih. Siap Pak Irfan, terima kasih. Baik, untuk
off nanti Pak Irfan kehadirannya bisa menyesuaikan sih lokasinya kan itu Zoom. Kalau misalnya Bapenda karena urutan yang pertama bisa mengikuti Zoom di tempat wawancara misalnya di Gedung Sate. Nah, kemudian untuk penilaian presentasi dan wawancara tadi sudah disampaikan 70-30 ya Pak Irfan untuk presentasinya. Jadi 70% substansi dan 30% presentasinya seperti itu. Oh iya, siap-siap. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini kayaknya masih ada yang ingin bertanya lagi nih. Dari Dinas SD mungkin terakhir ini, dipersilakan. Izin Pak, untuk tempat wawancaranya sendiri, apakah sudah ditentukan untuk presentasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Pak Nur Hakim. Mungkin kurang jelas, Gus. Tadi pertanyaannya untuk tempat, pastinya apakah sudah pasti di mananya, Pak? Oh ya, ini di Gedung Sate. Nanti untuk informasi ruangannya saya kabari di grup aja. Baik, terima kasih. Dari Kota Bekasi Disduk masih ada yang mau ditanyakan? Pak, izin Pak, dari Kota Bogor. Iya. Ya, Pak, di KIJB yang lama itu ada catatan dari tim penilai. Apakah itu harus diperbaiki di KIJB tersebut, atau memang harus dibuat baru lagi? Baik, dari Pak Aris bisa bantu jawab? Izin Bapak, jadi untuk catatan-catatan penilai yang ada pada proposal, itu nanti akan menjadi bahan para tim penilai Bapak, jadi baiknya itu dipersiapkan saja catatannya, karena di formulir, di form penilaiannya para tim penilai ini, ketika menilai inovasi dari Kota Bogor misalnya, dia akan muncul proposal yang sebelumnya di-input, dan catatan-catatan yang sebelumnya oleh mereka di-input, begitu Bapak. Jadi apabila ada catatan di proposalnya, agar dipersiapkan saja, karena itu bisa menjadi, mungkin jadi bahan pertanyaan juga oleh tim penilai nanti ketika wawancara. Baik, terima kasih Pak Haris. Dari Kota Bekasi Disduk Capil, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya lagi. Berkenaan dengan presentasi dan wawancara, apakah diizinkan atau disiapkan untuk melihat live-nya dari kami dari tempat kita gitu, untuk melihat yang saat itu presentasi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Haris bisa bantu jawab? Mungkin Pak Hakim terkait itu, izin Pak Hakim. Maaf, bisa diulang? Saya putus-putus. Pertanyaan dari Ibu tadi terkait apakah boleh ditampilkan secara live yang sedang melakukan presentasi, Pak? Siap untuk sementara tidak ya Bu? Untuk sementara tidak ditampilkan secara live. Untuk sementara Bu, nanti untuk kalau apabila ada perubahan kami akan di grup yang akan kami buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sudah cukup jelas Ibu dari Kota Bekasi? Baik. Mungkin tadi saya ingatkan kembali untuk materi, Bapak dan Ibu bisa dapat unduh dari link yang sudah kami sampaikan di grup chat. Dan selanjutnya nanti juga kita akan melakukan informasi tambahan di grup chat WhatsApp. Nanti kita akan buatkan untuk 45 top inovasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa menghubungi dari nomor yang sudah tercantum di dalam materi. Di sini ada Pak Aris Andika, ada Pak Ray Yudhistira, dan saya sendiri, Pak Tasan Negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Dari Pak Nur Hakim dan Bu Heni, apakah masih ada tambahan yang akan disampaikan? Enggak ada. Ya, mohon Sudah cukup. Baik, terima kasih Bu. Dari Pak Nur Hakim. Baik, dari saya paling satu hal Kang. Yang pertama,
dua hal. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, kemudian Bu Kabag juga. Dan selanjutnya diharapkan kepada seluruh peserta top 45 agar memperhatikan beberapa ketentuan yang tadi disampaikan oleh tim kami, itu karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan presentasi dan wawancara dari pihak inovator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan yang terakhir untuk grup nanti mungkin akan kami buat, dan dari tiap inovator silahkan bisa mengundang personilnya untuk bisa masuk ke grup tersebut agar nanti informasi yang kami sampaikan bisa diterima dengan utuh gitu ke seluruh tim inovator. Terima kasih. Barangkali itu saja Kang Musa dan saya.